kita hari ini dengan berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup? Baik. Oke, saya cek dulu PowerPoint saya. Baru nanti kalau udah siap, akan saya share screen. Udah siap, sip. Saya akan share screen PowerPoint saya. Pastikan kalian semua bisa melihat PowerPoint saya dengan jelas ya. Oke, apakah semua bisa melihat PowerPoint saya dengan jelas? Sudah, Kak. Sudah, oke. Sip. Hari ini tema kita adalah termodinamika dan keseimbangan. Mari kita akan mulai dengan tentunya pemanasan dulu lah ya. Pemanasan dulu dengan soal ini. Yuk. Seperti biasa kalian bisa merespon dengan suara, dengan chat juga bisa. Everyone atau private. Yang penting kita saling. Tidak ada yang tertinggal di sini. Sebisa mungkin ya. Silakan. Pembakaran 1 gram bahan bakar yang misalnya yang paling besar adalah pemanasan dulu nih, termokimia, termodinamika. Silakan siapkan kalkulatornya, buku catatan buat coret-coret. Kalau sudah nemu jawabannya bisa tulis di kolom chat ya. Oke, Nilta udah masuk jawabannya. Oke, benar Nilta. Beberapa sudah mengirim jawaban. Sudah benar. Baik, langsung saja ya. Untuk menentukan energi yang terbesar ya. Ingat di sini adalah 1 gram. 1 gram. Kalau untuk delta H di sini, ini adalah satunya kilojoule per mol. Berarti 1 mol ya, 1 mol. Nah, kalau 1 gramnya hidrogen itu berapa mol? Tinggal kita kalikan dengan ini. Nanti akan ketemu jawabannya ya. Kita cek dulu. Di sini ada MR, ada 1 gram. Kalau massa 1 gram untuk menjadi mol berarti dibagi MR ya. Berarti di sini kalau kita buat lagi mol gitu ya. Molnya untuk hidrogen adalah 1 dibagi 2, setengah. Kalau yang metana berarti 1 dibagi 16. 1/16. Kalau propana 1/44. Kalau isobutana 1/58. Kalau neopentana 1/72. Nah, kalau buat mendapatkan Q kalor yang tadinya per mol itu berarti 1 molnya ya. 1 mol hidrogen dibakar menghasilkan 287. Kalau setengah mol tinggal dikalikan saja. 287 kali setengah. 143,5 ya. Silakan kalian bisa dihitung. Ini hidrogen saya hitung 143,5. Bagaimana dengan yang metana? Kalau 1 gram metana berarti molnya 1/16. Berarti 803 dikali 1/16. Berapa? Sambil pemanasan dulu ya, sebelum kita nanti masuk ke materi inti yang barangkali lebih kompleks. Oke, Caroline, thank you. 50,1 ya. 50,1.
Kalau kalian ada kebingungan tuh dapatnya angka dari mana, silakan ditanyakan di kolom chat. Pokoknya apa yang kalian bingung, tanyakan kolom chat biar saya tahu ya. Kalau buat propana berapa? Bisa kalian hitung dengan cara yang sama. Arinal, thank you. 50,03. Oke. Kalau yang isobutana, Kenilta 49,44. Oke, ini saya juga ingatnya segini. Arinal juga 49,4 ya. Neopentana terakhir. Arinal lagi 48,8. Oke, thank you. Nah, berarti kita udah lihat ya. Berarti kalau untuk 1 gram bahan bakar, berarti kalor atau energi yang dihasilkan paling besar adalah punyanya hidrogen. Ting. Nah, hidrogen ya. Cek 1 gram jadikan mol dulu, karena ini satuannya adalah kilojoule per mol. Next. Ini pemanasan juga. Silakan kalian coba itu pakai kalkulator kalian. Ketemu jawabannya berapa? Delta HF menggunakan benzena cair. Baik, sudah ada jawaban masuk. Yang lain tetap hitung dulu ya. Pemanasan dulu kita. Oh ya, yang teliti ya. Di sini delta HC yang ditanya delta HF. F itu pembentukan, C itu combustion atau pembakaran ya. Jadi harus dicek reaksinya kayak apa. Oke, saya kasih waktu 2 menit lagi sebelum kita bahas ya. Udah ada tadi yang nemu jawaban benar. Ada yang nemu tapi kurang tepat. Beberapa. So, mari kita tunggu 2 menit lagi. Kalau misalnya belum nemu, misalnya banyak yang belum nemu ternyata, kita akan bahas. Ini soal-soal inilah ya, level OSK lah ya. OSK SBMPTN ya, mirip-mirip.
Oke, 1 menit lagi kita akan bahas. Baru 2 orang yang bisa menjawab dengan benar. Baik, kita bahas ya. Oke, mulai pembahasannya dari sini. Dari yang ditanya dulu, delta HF, berarti dia artinya F formation atau pembentukan. Dimintanya adalah benzena cair. Benzena rumusnya adalah C6H6. Nah, kalau reaksi pembentukan, artinya C6H6 ini dibentuk oleh unsur-unsurnya. Apa unsur-unsur yang ada di benzena C6H6? Apa saja unsur-unsurnya? Ada C dan H ya, tentu ya, C dan H ya. C dan H, tapi bukan C dan H, melainkan C dan H2. Kalau C terus saja C, itu bentuk standarnya karena dia padatan. Tapi kalau H karena dia gas, H2 standarnya. Kita setarakan, C-nya berarti 6, H-nya berarti 3. Nah, tujuan kita adalah mencari delta H untuk reaksi ini. Ya, reaksi yang warna hijau ini. Nah, sekarang yang diketahui adalah nih, delta HC C6H6. C itu combustion, berarti pembakaran. Kalau pembakaran berarti direaksikan dengan oksigen. C6H6 plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Setarakan dengan cepat, hanya 6, berarti di sini 3, C-nya 6. 12, 3, 15, berarti di sini 15 per 2. Kalau hidrogen, H2, ya udah tinggal tambah. O2 menjadi H2O. Hanya udah setara, tinggal O-nya setengah. Ini ya. Kemudian yang terakhir C plus O2 ya jadinya CO2. Nah, gini ya. Kalor-kalornya adalah yang ini. Minus 3267, minus 267, minus 394. Itu masing-masing reaksi. Nah, sekarang kita lihat tujuan kita. Ini adalah tujuan kita ya. Yang warna hijau ini. C6H6-nya kita perlu 1 di sebelah kanan. Tapi yang diketahui adalah yang ini nih. C6H6-nya 1 di sebelah kiri, maka perlu kita balik. Jadi di sini dibalik. Dibalik jadinya 6 CO2 plus 3H2O menjadi C6H6 plus 15 per 2 O2. Karena dibalik maka delta H-nya berubah tanda, awalnya minus jadi plus. Jadi untuk yang ini dia plus, delta H-nya tulis ini ya. 3, 2, 6, 7. Oke. Kemudian dari reaksi kedua, kita perlu H di sini, H2. H2-nya sejumlah 3. Sementara kita cuma punya 1 ya di sini ya H2-nya. Maka ini perlu dikali 3. Jadinya adalah 3H2 ditambah, tentu oksigennya juga dikali 3. 3 per 2 O2 menjadi 3H2O. Kemudian untuk yang C, yang karbon, oh ya, karena dikali 3 reaksinya, maka delta H-nya pun juga dikali 3, tapi tandanya tetap karena tidak dibolak-balik. Jadi minus 267 kali 3. Berapa tuh? Ya, bisa dihitung ya, nanti ya, silakan dihitung. Yang udah ketemu jawabannya bisa tuliskan di kolom chat. Sekarang lanjut. C plus O2 menjadi CO2.
C-nya kita perlu berapa di sini? 6 ternyata. Ini baru ada 1, maka ini dikali 6. Dikali 6. Jadinya 6C plus 6O2, dia akan menghasilkan 6CO2. Oke, yang atas tadi udah dihitung sama Zumar, thank you. Minus 801. Kalau yang ini sekarang karena dikali 6, 394-nya minus 394-nya dikali 6. Berapa hasilnya? Minus 2, 3, 6, 4. Nah, kalau udah ketemu reaksi-reaksi yang diperlukan, tinggal kita jumlahkan. Kita jumlahkan ya. Reaksinya dijumlahkan, maka perubahan entalpinya, delta H-nya juga dijumlahkan juga. Kalau dijumlah berarti 3H2O, 3H2O coret, 6CO2, 6CO2 coret. Kemudian di sini ada 3/2O2, ada 6O2. 12/2, 15/2 ya berarti ya. Coret, coret. Tersisalah reaksi ini. 6C plus 3H2 menjadi C6H6. Sama ya reaksinya ya. Sama, delta H-nya pun dijumlahkan nih. 3267 min 801 min 2364. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah harusnya sih ini. Tapi silakan kalian hitung ya. Nah ini, delta HF untuk benzen. Gitu, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tadi udah ada yang benar, tapi baru 2 orang yang bertanggung jawaban. Yang lain belum. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di bawah chat ya. Kalau tidak ada, kita lanjut. Karena kita temanya termodinamika dan kesetimbangan, nah ini sekarang review bagian kesetimbangan. Silakan. Oke, ada beberapa jawaban yang masuk. Jawabannya berbeda-beda. Wih, menarik nih kalau berbeda-beda ya. Oke. Mari kita bahas ya. Mari kita bahas. Mari kita bahas. Ini bahasa biar gampang, kita pakainya coba-coba aja ya nanti ya. Apakah bergeser atau tidak, atau bergeser ke kanan atau ke kiri. Bisa jadi nggak ada jawabannya juga gitu kan. Mari kita lihat, cek. Syarat untuk tidak bergeser berarti KC itu harus sama dengan, kalau untuk reaksi ini berarti konsentrasi HCl, koefisiennya 2 berarti pangkat 2 per H2, karena semuanya gas ya, kita masuk semua. Set. Nah, berdasarkan data ini, 1 liter konsentrasi gas pada kesetimbangan adalah 1 M. Berarti KC untuk reaksi ini pada kondisi ini adalah HCl-nya 1, H2-nya 1, 1 berarti 1. Nah, kalau misalkan ditambah dengan, ini ya misalnya, ditambah 1 mol HCl, 1 mol H2, 1 mol Cl2, berarti nilai dari HCl kuadrat per H2
Cl2 jadinya berapa ya? HCl-nya jadi berapa kalau ditambah 1 mol konsentrasinya? Awalnya 1 molar nih, tambah 1 mol. Berarti HCl-nya berubah jadi 2 ya. 2 ada kuadratnya. Per. H2-nya sekarang. H2 ditambah 1 mol, awalnya 1 molar. 2 juga ya berarti ya. 2 kali Cl-nya juga jadi 2. Seret. Hasilnya 1. Ternyata dia sama dengan Kc. Kalau sama dengan Kc, maka dia tidak bergeser. Berarti pernyataan yang A benar. Nah, udah pasti jawabannya yang A. Gitu ya. Tapi kita coba yang B. Kita coba yang B. Untuk membuktikan saja. Nanti kalian cek yang CDE-nya. H2, Cl2. Kalau misalkan HCl ditambah 1 mol gas, sama ya tadi ya. Oke, ternyata ini sama nambahnya, berarti hasilnya nanti 1 juga. Kalau nilai memenuhi perbandingan HCl kuadrat per H2 kali Cl2 ini sama dengan Kc, maka dia tidak bergeser. Tapi kalau kasusnya kayak gini, ini ya sebagai catatan lagi ya. Kalau misalnya ini HCl kuadrat, kalian masukin angkanya. Ini H2-nya salah. Kalau kasusnya kayak gini, Kc-nya lebih kecil dari yang ini, maka dia akan geser ke kiri. Nah, gitu ya. Sebaliknya, kalau Kc-nya yang lebih besar dari perbandingan HCl kuadrat per H2 kali Cl2, maka dia akan gesernya ke kanan. Nah, nanti kalian cek, karena pernyataan yang benar, yang jelas, yang A untuk kali ini ya, langsung terbukti tadi benar. Oke, 3 itu dulu aja pemanasannya ya. Sekarang kita akan masuk ke inti termodinamika, materi yang biasanya sebagai tambahan keluar di KSNP biasanya ya. Artinya ini tidak dipelajari juga di sekolah, yaitu tentang entropi dan energi bebas, Gibbs. Kalau di sekolah cuma belajar entalpi aja. Kita mulai dulu dari entropi. Kalau entropi adalah tingkat keacakan atau disorderness. Keacakan itu maksudnya gimana ya? Kayak misal kamar kalian gitu ya. Kamar kalian kan kadang berantakan, kadang rapi. Nah, kalau rapi itu berarti entropinya rendah. Kalau acak, berantakan, berarti entropinya tinggi. Nah, sekarang kita bawa entropi ini ke zat. Zat karena wujudnya ada gas, cair, padat gitu ya. Zat, gas, cair, padat. Siapa yang paling acak menurut kalian? Antara gas, cair, dan padat. Mana yang paling acak, mana yang paling teratur? Gas ya, of course, gas. Paling acak. Berarti entropinya, kalau ini kita urutkan, simbol entropi itu S ya. S-nya gas itu akan lebih besar dari cair, akan lebih besar dari solid. Solid paling teratur, of course, benar. Kan dia mau ditendang-tendang ya tetap bentuknya, susunan partikelnya tetap kayak gitu. Tapi kalau cairan, sesuai dengan wadah yang ditempatinya, tapi dia akan cenderung selalu berada di bawah. Kan gitu. Tapi kalau gas, dia bisa di bawah, ke atas, bentuknya macam-macam, acak gas. Jadi dia entropinya lebih besar. Lanjut, nah sekarang energi bebas Gibbs. Simbolnya adalah G ya, atau delta G jika bisa. Energi yang menyatakan kestabilan gas atau bisa kita sebut potensial kimia. Makin rendah energi Gibbs-nya, makin stabil. Makin stabil. Ya. Nah, biasanya kalau dihubungkan dengan reaksi kimia, ketika perubahan delta G reaksi, yaitu selisih energi
bebas Gibbs antara produk dengan reaktan itu negatif atau lebih kecil dari 0, maka dia akan spontan ke kanan membentuk produk. Tapi kalau lebih besar dari 0, dia akan spontan ke kiri membentuk reaktan. Tapi kalau delta G reaksinya sama dengan 0, maka dia berada di dalam kesetimbangan. Ya, kesetimbangan. Berarti contohnya misal nih, saya punya reaksi, katakanlah asal ya, A sama B. A menjadi B. Kemudian diketahui delta G dari A ini, delta GF dari A adalah minus 320 kJ per mol. Sementara delta G F dari B itu adalah minus 210 kJ per mol. Nah, ini delta G-nya B, ini delta G-nya A. Berarti kalau reaksi ini akan berjalan ke arah mana? Ke arah kanan, ke arah kiri, atau berada dalam kesetimbangan. Oh ya, ini ya, saya catat dulu rumusnya. Delta GR, ini kan ada delta GR nih ya. Delta GR itu adalah delta GF-nya produk dikurangi delta GF-nya reaktan. Sama kayak ngitungnya, sama kayak entalpi. Kan dihitung dulu kan ya. Reaksinya A menjadi B ya. Delta GA-nya segitu, delta GB-nya segitu. Ada yang jawab ke kiri, ada yang jawab ke kanan. Baik. Yang jelas kalian hitung ya, berarti produknya adalah B, reaktannya adalah A. Kalian selisihkan, minus 210 dikurangi minus 320. Hasilnya adalah plus 110 ya. Karena hasilnya plus, yang mana nih berarti? Yang ini ya. Berarti reaksi ini akan bergeser atau berjalan spontan ke kiri. Oke, gitu ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan beberapa persamaan yang menghubungkan antara entalpi sama energi gas Gibbs, sama suhu, sama entropi. Yang kedua adalah delta G reaksi dengan konstanta kesetimbangan. Nah, ini Len ya, Len K. Len K. Len itu bisa kalian cari di kalkulator. Sampingnya log biasanya tulisannya. Len. Log natural. Sebagai info saja, silakan boleh kalian screenshot atau kalian catat ya. Len itu setara dengan E log. Kalau log kan 10 ya basisnya, kalau ini basisnya E. Sudah di screenshot? Ada yang mau ditanyakan di materi ini? Baik, nanti kalau ada pertanyaan tanyakan aja. Sekarang mari kita exercise dulu. Nah, latihan dulu ya kita ya. Perhatikan contoh reaksi berikut. Nah, ini reaksinya. Apabila reaksi di atas memiliki delta GR minus 1000, tentukan Kp dari reaksi di atas pada suhu 298 Kelvin. Dan B ke arah mana? Reaksi berjalan. Silakan ya, kalian hitung-hitung dulu ya. Saya juga ngitung kok.
Saya kasih waktu ini ya, 5 menit ya. KP, konstanta kesetimbangan tekanan. Zumar, good. Arinal, good. Lanjutkan yang B. Sanul Fikri, benar. Nice, Arinal. Clarissa, benar. Shirley, benar juga. Oke, sip. Good, good, good. Baik, langsung aja ya, kita bahas ya. Ini pakai rumus yang... Nah, dengan rumus ini nanti kalian akan ketemu nilai KP-nya adalah sekitar 1,49 ya. 9 sekian lah. Oke. Terus menentukan yang B, menentukan kemana reaksi berjalan. Nah, ini ada bisa pakai dua cara. Cara yang pertama adalah pakai tadi, membandingkan ya. Antara KP dengan perbandingannya yang di sini adalah tekanan parsial C, PA kali PB kuadrat. Apakah dia akan sama atau lebih besar atau lebih kecil? Kita cek PA 0,5, PC 0,5, PA-nya 0,5, PB-nya 0,5 juga. Kuadrat. Coret, coret. 0,25 berarti 1 per 0,25 hasilnya 4. Padahal di sini KP-nya adalah 1,49. Artinya KP kurang dari ini ya. Sebutannya ini bisa disebut QP. Nah, jadi kalau KP lebih kecil dari QP, berarti dia akan bergeser ke arah kiri. Kalau sebaliknya berarti ke arah kanan. Kiri. Ini cara pertama ya. Cara 1. Bisa menggunakan cara yang kedua. Cara keduanya kayak gini. Sebagai referensi aja ya ini ya. Terserah kalian mau lebih enak menggunakan cara yang mana. Tadi ada rumus delta GR sama dengan minus RT ln KP. Nah, ada lagi rumus satu lagi yaitu delta GR yang nggak ada nolnya. Nah, nolnya ini artinya standar ya. Ada nol di sini di atas ini artinya kondisi standar. Ada kondisi yang nggak standar nih. Ini sama aja dengan delta G0 R minus RT, plus
RT ln QP. Nah, tinggal kita masukkan saja. Minus 1000 plus R-nya 8,314, suhunya 298 dikali ln QP. QP-nya adalah ini ya, sudah kita hitung ya, 4. Nah, tinggal kita hitung. Bisa bantu dihitung hasilnya berapa? Nah, udah ada yang nemu ngitung ini? Langsung masukin kalkulator aja ya. Hasilnya adalah plus 2434. Oke. 2434 Joule. Nah, hasilnya plus nih, berarti delta GR lebih besar dari 0. Nah, kalau delta GR lebih besar dari 0, dia gesernya ke arah kiri. Nah, gitu. Oke. Kita lanjut. Kalau ada pertanyaan, nanti langsung tanyakan. Oke, baik. Pertanyaan Caroline. Bentar ya. Kita stop di sini dulu, kita bahas pertanyaan. Yang dimaksud dengan energi kestabilan itu sebenarnya gimana sih, Kak? Ini energi kestabilan itu adalah suatu ukuran ya, ukuran untuk menyatakan seberapa stabil senyawa tersebut. Kalau senyawa itu stabil, kalau senyawa itu cukup stabil, dia tidak akan berubah atau bereaksi menjadi senyawa lain karena dia stabil, gitu ya. Itu artinya energi kestabilan. Kalau misalkan mau saya analogikan ya, itu kayak misalnya kalau di fisika energi potensial. Makin rendah energi potensialnya dia, misalkan ada di bukit gitu ya, di antara bukit sini. Ada suatu benda di sini, nah, versus benda yang di sini. Nah, A sama B. Kalau energi A dan B, energi kestabilannya ini lebih rendah yang B. Artinya apa? Ketika ini disenggol-senggol, ya dia tidak akan berubah posisi. Tetap aja di sini. Tapi kalau yang semakin tinggi ini, yang A ini, disenggol, dia akan berubah posisi. Turun, anjlok. Gitu ya. Mencari mana yang energi lebih rendah. Kalau senyawa kimia ada dua senyawa, misalnya ini energinya. Atau gini deh. Nah, biasanya gini ya. Ada yang sudah di sini senyawanya, misal A, tapi ada juga senyawa yang di sini nih, B. Energi ya ini ya, tingkat energi. Kalau senyawa A ini mau misalnya diubah, dia perlu ngasih energi yang besar dulu. Supaya sampai ke atas baru turun berubah dari senyawa lain jadi senyawa lain. Tapi kalau B disenggol dikit aja, dia akan berubah menjadi zat lain. Nah, energi kestabilan itu maksudnya. Energi Gibbs ya dalam hal ini ya. Jadi semakin rendah energi itu, senyawanya makin stabil. Lebih stabil, tidak berubah atau tidak bereaksi menjadi yang lain. Begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan atau direspon boleh juga ya. Intinya makin rendah energinya, dia makin stabil. Stabil. Kayak orang tidur sama orang berlari. Energinya yang lebih stabil ada orang yang tidur. Kayak tidur kan nggak berubah-ubah gitu ya. Kalau orang yang berlari dia berubah posisi, berubah suhu tubuh dan lain. Next. Nah ini sekarang. Silakan buat latihan lagi. Masih terkait dengan yang tadi ya.
Saya kasih waktu 5 menit cukup ya. Ya 5 menit dulu lah ya. Ya sudah 3 menit. 2 menit lagi ya. Tapi nanti kalau kurang belum ada yang bisa jawab, saya kasih tambah waktu dulu. Biar berpikir dulu yang mana. Gimana ini cara ngerjainnya gitu. Oke, ada 2 jawaban masuk ya. Nanti kita akan bahas. Oke, sudah 5 menit. Baik. Kita bahas saja ya, Rumus yang dipakai ya tetap sama. Ini nih. Nah, yang ini ya, 2 rumus ini yang dipakai. Nah, ini kan kasusnya ada 2 kondisi nih ya, 2 kondisi. Dua kondisi. Kondisi satu adalah dia suhunya
T-nya 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin ya. Jangan lupa di Kelvin dulu setiap suhunya. Kemudian Kp-nya dia adalah 6,8. Ini kondisi 1. Maka oh ya, dibandingin aja langsung ya. Ini kondisi 2-nya di sini. Kondisi 2. T-nya adalah 473 Kelvin. Karena 200 derajat ya, tambah 273. Kp-nya adalah 1,21 kali 10 pangkat min 3. Nah, sekarang kita bahas dulu yang kondisi 1 ya. Kita bahas dulu yang kondisi 1. Ada dua rumus di sini. Delta GR sama dengan minus RT ln Kp sama delta GR sama dengan delta H R min T delta S R. Berarti ini bisa kita samakan, kita combine. Delta GR sama dengan delta G R. Hasilnya adalah minus RT ln Kp kan sama dengan delta H gitu aja ya, biar cepat servisnya. Minus suhunya T delta S. Ini ya. Min RT ya, udah masukin aja. Minus 8,314 dikali suhunya 298 dikali ln Kp. Kp-nya adalah 6,8 sama dengan delta H dikurangi 298 kali delta S. Delta H sama delta S-nya kita nggak tahu. Ini kondisi 1. Silakan boleh dihitung ya, yang ini berapa, sambil saya menuliskan yang di kondisi 2. Sama rumusnya jadinya. Silakan minta tolong dihitungkan yang ini, yang sisi kiri dulu berapa. Sambil saya menuliskan yang di sini. Oke, Caroline, thank you udah dihitungkan yang sebelah kiri. Yang lain tolong dicek juga ya, apakah hitungannya sudah benar ya. Nah, ini akan menjadi persamaan 1. Persamaan 1, terus yang ini. Nah, tolong. Ya, ini juga dihitungkan ya. Berapa nih? Min 8,314, bla bla bla. Sekarang ngitung, tadi saya udah ngitung dapatnya segini. Tolong dicek ya benar atau salahnya ya. Nah, udah dapat persamaan 2. Silakan kalian cek ya hitungannya. Nah, ini ada persamaan 1, persamaan 2. Anggaplah kayak delta H ini X-nya, delta S ini Y-nya gitu ya. Terus kalian lakukan substitusi eliminasi, maka nanti akan ketemu nilai delta H sama delta S-nya. Gitu ya. Mau kita selesaikan sampai akhir atau sampai sini dulu kalian mau menyelesaikan sendiri? Atau ada pertanyaan? Silakan. Ya, sambil saya nulis ya, ngerjain juga, kalian juga silakan dihitung. Saya ngerjain di layar, kamu jadi kalian. Karena ini sampai sini tinggal matematis doang. Kalau ini saya eliminasi, ditambah lagi dikurang. Maka yang sebelah kiri akan menjadi
segini. Delta hanya hilang karena dikurangin ya. Kemudian koefisien delta S-nya jadinya adalah minus 175 delta S. Berarti akan ketemu nilai delta S-nya. Delta S standar ya. S standar akan menjadi 31164,58 dibagi dengan 175. Minus 175. Hasilnya adalah minus 178. Satuannya adalah joule per. Nah, tinggal kalau delta S-nya udah ketemu, kita pindah ke atas ya. Kita masukkan yang dari persamaan 1 atau 2 boleh. Dari persamaan 1 minus 4749,3 sama dengan delta hanya kita nggak tahu, delta S-nya kita tahu, yaitu adalah minus 178. Nah, kayak gini. Maka kita akan mendapatkan nilai delta H adalah sebagai berikut. Nah, ini ya, minus 57793,3. Thank you, Nilta. Satuannya joule ya, joule. Kalau mau jadi ini kilojoule boleh, tinggal komanya diganti posisi aja. Up to this point, any question? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silakan kalau yang di screenshot dulu. Hei, ini masih ada. Itu ya. Cara cepatnya ada nggak, Kak? Well, ada-ada aja sih sebenarnya kalau mau apa namanya mencari rumus jadinya gitu ya. Ada aja caranya. Pakai persamaan Van Hoff. Pernah dengar persamaan Van Hoff? Persamaan Van Hoff. Coba ya, kita turunkan ya persamaan Van Hoff-nya. Persamaan Van Hoff itu juga seperti itu sebenarnya. Penurunan juga. Padahal mau rumus cepat. Ini kalau rumus cepat ya. Nah ini kebetulan udah saya tuliskan di sini. Rumus cepatnya tinggal dimasukkan tadi K1, K2, T1, T2, tapi dalam bentuk Kelvin. R-nya 8,314. Delta HR-nya akan langsung ketemu lewat persamaan ini. Baru nanti pakai persamaan yang sebelah kiri, ketemu delta S. Jadi kalau mau rumus cepat ya udah langsung ini aja. Tapi kalau kalian males untuk menambah hafalan, ya udah hafalin yang rumus dasarnya aja yang 2 di atas itu. Tapi biasanya rumus ini kalau di KSNK atau KSNP, dulu masih OSN nih. Ini ada di ini kok, ada di tabel rumus di halaman depan-depan itu. Rumus ini, Van Hoff. Begitu. Ya, itu cara cepatnya. Sekarang udah nggak ada ya? Aduh, saya nggak update berarti. Berarti dihafalin ya berarti ya. Atau karena online, nggak tahu sih online boleh open book atau nggak. Nggak ada tabel info-info ya, sekarang online soalnya. Dulu selama offline ada kok.
Kontennya kan baru tahun lalu sama tahun ini ya. Tahun ini online lagi berarti ya. Kalau tahun lalu sih pilihan ganda semua, tapi 100 jumlahnya katanya. Wih, nah ini kan. Tahun ini kurang tahu, kita tunggu info aja dari Puskesmas. Sekarang nggak ada rumus-rumusnya ya. Ya beruntunglah pendahulu-pendahulu kalian. Berarti kalian harus berjuang lebih ekstra ya, ekstra menghafalkan. Tapi kalau sering pakai lama-lama ini, ingat juga. Gimana? Ada pertanyaan lain lagi di bagian ini? Prinsipnya latihan soalnya adalah hanya untuk ini sih, apa namanya, berlatih menerapkan rumus tadi yang baru kita kenal. Entropi, keacakan, energi Gibbs, kestabilan. Kalau nggak ada, next ya. Latihan ini mau di skip, mau kalian coba sendiri nanti, atau kita coba bareng-bareng sekarang? Silakan tuliskan di kolom chat ya jawabannya ya. Mau sekalian sekarang kita bahas bersama, mau buat latihan sekarang, atau nanti aja deh kalian coba-coba ngerjain. Kalau nggak ngerti tinggal tanya saya. Biar sesi ini lanjut lagi. Bagaimana? Oke, coba bareng. Coba sendiri. Oke, baik. Sejauh ini yang minta nanti aja lebih banyak. Yang minta kerja nanti aja sendiri lebih banyak. Baru nanti. Oke, saya hitung sampai 5 ya. Kalau nggak ada tambahan lagi yang mau request langsung dibahas, berarti nanti. Oke. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lebih banyak yang minta nanti ya. Ya udah nanti kalian kerjakan sendiri dulu aja. Kalau misalnya ada nanya-nanya, nanti bisa WA ke saya ya. Gimana? Mungkin kesulitan cara ngerjainnya kayak gimana? Bisa PC saya nanti atau nanti di Google Classroom kalian bisa cek di situ ya. Oke, Dan. Kita lanjutkan ya. Ini yang rumus tadi. Ini latihan menggunakan rumus tadi pada prinsipnya sama. Ya udah, ini aja ya latihannya, ini aja deh yang dibahas. Ini aja. Menggunakan rumus Van Hoff. Silakan kalian screenshot dulu atau kalian catat. Oh, nomor saya ya. Nomor saya udah ada di GC sih, tapi saya tulis aja lah di meeting ini ya. Ini WA ya, WA only. Nah, udah itu nomor saya. Ya udah di screenshot. Nah, sekarang kita latihannya yang ini aja. Ya, ini jelas pakai persamaan Van Hoff. Karena muncul setelah persamaan Van Hoff ya. Nah, rumusnya ya. Nah, ini rumusnya. Jangan lupa suhu selalu jadikan Kelvin dulu.
Zumar, good job, benar. Arinal, benar, good. Ini tinggal soal ketelitian aja ya berarti ya. Clarissa cek lagi hitungannya, mungkin ada yang kurang teliti. Jadikan ke Kelvin dulu ya, jangan lupa ya. Suhunya jadikan ke Kelvin dulu. Caroline, benar, good. Pandu, benar. Tapi cek lagi tandanya ya, dia positif atau negatif. Karena dia akan mempengaruhi eksotermik atau endotermiknya reaksi. Nice. Bagus. Separuh udah 5 orang yang menjawab benar. Ya lain kalau udah kesulitan bilang aja ya kesulitannya di mana. Oke, baik, kita bahas. Tinggal masukin ke rumus saja ya, ln K1 per K2, ini ada tanda kurungnya, min delta R per R seper T1 min seper T2, ini ya. Yang masukin aja. K1-nya 2900, K2-nya 40 kayak dari soal ya. Min delta HR-nya nggak diketahui, ini yang dicari. R-nya 8,314. Bukan 0,082 ya. R-nya yang pakai ini, 8,314. Karena satuannya Joule, bukan liter ATM. T1-nya 28 derajat Celcius, tapi jadiin Kelvin jadinya 301. Kalau yang 48, 321. Nah, ini kalian hitung-hitung, otak-hati aja. Nah, ketemunya akan jadi minus 172,051 Joule per mol. Atau mau kalau jadiin kilojoule boleh juga, 172,051 kilojoule per mol. Oke, gini ya, ada pertanyaan? Ya, lebih cepat lah dari yang tadi ya. Silakan ada pertanyaan bisa di ini kan. Oke, saya kira yang latihan kedua ini nanti kalian coba sendiri juga ya. Yang kedua ini mirip-mirip aja, pengaplikasian persamaan Van Hoff. Nah, sekarang ada lagi persamaan Clausius-Clapeyron. Bentuknya mirip kayak Van Hoff, cuman ini dipakai untuk perubahan fasa dari solid ke gas, penyubliman atau liquid ke gas. Nah, kayak gini. Mirip kan? Yang beda cuma delta H-nya aja. Kalau tadi delta HR, delta H reaksi, kalau yang ini delta H vaporasi penguatan, delta H sublimasi. Sama bagian konstanta kesetimbangannya diganti P, tekanan uap. Sebenarnya kalau kita mau analogikan, ini adalah persamaan yang bisa dibilang saudara kembar gitu ya. Karena kalau misal reaksi yang satu nih, reaksi ini, kalau misalnya kita mau ngitung atau menentukan rumus KP-nya, KP ini akan sama dengan PA, ya kan? Kanan gas, kiri solid, berarti nggak ada kan? Nggak ada pernya, per satu aja, berarti tekanan A, berarti P aja, P-nya A. Sama juga yang liquid nggak ikut juga di kesetimbangan, gas doang. Berarti KP sama dengan PA aja.
P. P-nya zat. Maka ini K-nya diganti P. Nah, sesimpel itu, basis Clapeyron. Langsung aja ya latihannya. Nah, ini yuk. Oh ya, saya tambahin ya di sini ya info ya. Tadi sih ketinggalan. Suhu saat kesetimbangan fasa, kalau dari cair ke gas itu disebut suhu didih atau titik didih. Titik didih. Kalau solid ke gas berarti titik sublim. Ini ya. Suhu saat kesetimbangan. Saat kesetimbangan pada keadaan normal. P sama dengan 1 atm. Itu disebut titik didih, suhu titik sublim. Oke, beberapa udah masuk jawabannya, tapi kok beda ya hitungannya sama saya ya. Bisa jadi saya yang salah. Nanti kita bahas ya hitungannya. Nanti kita bahas. Kirimkan aja yang sudah menemukan jawabannya. Boleh dalam Celsius, boleh dalam Kelvin. Oke, Pandu sudah masuk jawabannya. Arnold sudah masuk jawabannya. Oke.
Hilta udah masuk jawabannya. Menarik ya. Jawabannya ini dari sekian orang yang ngirim ini beda semua. Beda semua jawabannya. Termasuk punya saya beda ya. Oh, ada apa ini? Ada apa ini? Wah. Baik, tenang. Kita bahas ya berarti ya nanti ya. 1 menit lagi. Nunggu teman-teman yang lain dulu untuk mencoba. Nah, ini ada lagi jawabannya Caroline. Jawaban saya sekitar itu juga, tapi tetap beda ya. Tetap beda jawabannya. Nanti kita lihat ya, mungkin karena ketelitian aja atau koma-komanya aja. Tapi nanti kita lihat kalau cara kalian udah benar, harusnya jawabannya nggak jauh-jauh amat. Ya. Baik, kita bahas saja. Langsung aja ya, kita masukkan ya. Ke rumus sakti, Clausius Clapeyron. P1 per P2 sama dengan minus delta H sub, karena ini VAP, karena ini penguapan. Kemudian R seper T1 minus seper T2. Jangan lupa suhu jadikan Kelvin. Dan satuan dari tekanan ini. Tekanan awalnya P1-nya 53,3 kPa. 53,3 kPa. Per tekanan keduanya 1 atm ya. Nah, 1 atm itu berapa kPa nih? 1 atm berapa kPa? 101 ya, atau 101, sekian lah. Ya, kita bulatin ya 101. Kalau yang di atas KPA, yang di bawah KPA juga. Oke. Kalau yang di atas ATM, di bawah ATM juga. Bebas mau pilih ATM atau KPA, atau bahkan Pascal boleh juga. Per R-nya adalah 8,314. Delta H evaporasinya yang dalam molar penguapannya ini masih kilojoule ya. Sementara kalau R itu satuannya joule per mol per Kelvin. Jadi kilojoule ini kita ubah ke joule. Nah, mungkin barangkali ini yang bikin berbeda ya. Seper T1 24,1 itu berapa Kelvin ya? 297,1. 297,1 kurangi seper T2. Nah, sampai sini ada perbedaan nggak di tempat kalian? Kalau sampai sini udah benar, harusnya benar jawabannya. Cari T2. Nah, setelah saya hitung, saya dapatnya T2-nya itu adalah nggak tahu, ini mungkin saya salah hitung juga kali ya. 314, K. Oh, astaga. KP2-nya 70 kPa atau 1 ATM. Oh, astaga, benar. Sorry. Ada 2 ternyata pertanyaannya ya. Ada 2 pertanyaannya. Saya lihat. Saya yang salah berarti ya, kurang teliti. Berapa suhu ketika tekanan uap CH2Cl2 sebesar 70 kPa? Oke. Ini pertanyaan pertama. Tentukan juga titik didih pada keadaan normal. Nah, ini saya ngitung yang ini, yang paling belakang. Jadi ini harusnya kalau ini soal A. Sorry ya, kurang teliti saya. Thank you Caroline. Ini B. Nah, ini saya menjawab yang B kalau yang ini ya. Yang ini yang B. Kalau yang A-nya kayak gini, yang A-nya jadinya. Yang A-nya jadinya adalah pakai hijau juga ya, biar sama ya. Dan P1-nya 53,3. P2-nya pakai yang 70 ya. Nah, ini kalau buat soal yang A. Sorry, saya mengerjakan yang B. Minus 28. Nah, sampai sini sama ya. Kalau ini sama, silakan bisa dihitung. Nah, ternyata ketahuan yang bikin
beda apa ya? Ternyata ada kesalahan di saya juga. Suhunya pakai Kelvin Kak? Yes, pakai Kelvin suhunya, benar. Pakai Kelvin ya, silakan dihitung. Ini soal yang A, yang ini yang saya kerjain tadi baru aja, yang B. Silakan dicek ya, apakah hitungan saya sudah benar atau belum. Yang ini silakan dicek. Yang ini juga saya belum menghitung yang ini, silakan dicek berapa jawabannya. Yang A berapa, yang B berapa. Intinya kayak gitu ya ngerjainnya ya, tinggal otak-atik aja. Begitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oh ya, oke, udah jam segini ya. Tak terasa tinggal sekitar 40 menit lagi kita. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti silakan kalian hitung aja sendiri, tinggal matematisnya aja pakai kalkulator. Nanti silakan kalian coba sendiri ya. Nah, sekarang kita masuk ke... Oh ya, ada pertanyaan dulu nggak nih yang tadi nih? Kalau nggak ada, kita masuk ke bagian elektrokimia yang ada kesetimbangannya juga. Tereng. Kalau nggak ada, langsung cus kerjakan soal reviewnya. Elektrokimia. Mau SS yang tadi, oke. Ntar ya, kita balik dulu ya, biar ada yang SS. Yang ini? Atau yang sebelumnya? Silakan di SS. Sip, dah ya. Nice. Nah, ini sekarang. Oh ya, kalian semua udah join GC kan ya? GC. Harus join ya. Silakan coba kalian kerjakan. Ini materi kelas 12 ya, nggak tahu kalian udah dapat atau belum. Oh ya, materi yang tadi plus coret-coretan tadi akan dikirimkan di GC ya. Nah, oke, Caroline udah menjawab. Zumar udah jawab, oke. Baik, jawabannya benar ya yang dikirimkan Caroline sama Zumar. Jawabannya E0-nya untuk reaksi ini adalah atau E0 selnya adalah 0,96. Ini caranya mirip bagi kalian yang belum belajar elektrokimia. Ini caranya mirip kayak perubahan entalpi. Nah, kalau kita tambah reaksinya, maka E0-nya juga ditambah. Kalau kita balik, dia berubah tanda. Nah, ini kita lihat nih, ini yang dibalik yang bagian ini ya. Hg2 plusnya jadi di kanan. Ini jadinya minus 0,86. Tinggal ditambahkan aja. Hasilnya adalah 0,96 volt. Oke? Baik. Nah, yang ini elektrokimia. Kita langsung aja ke sini. Tadi ada persamaan Van Hoff, persamaan Clausius-Clapeyron. Sekarang ada yang namanya persamaan Nernst. Kalau yang tadi yang baru aja kalian hitung, ini adalah E0, E standar atau potensial sel standar.
Atau potensial itu bisa dikatakan seperti ini ya, kalau pakai bahasa fisika ya. Tegangan listrik yang dihasilkan oleh sebuah reaksi redox. Nah, itu adalah N0 cell. Makanya satunya volt gitu ya. Nah, kalau yang ada simbolnya 0 di atas kayak gini. N0 di atas kayak gini ya. Lihatnya pada kondisi standar. Apa itu kondisi standar? Kondisi standar itu adalah ketika konsentrasi ini, ion-ion ini, konsentrasi ion-ion ini adalah 1 molar. Berarti kalau bukan 1 molar, dia sudah tidak standar lagi. Nah, persamaan Nernst itu adalah menghubungkan antara potensial yang standar sama yang tidak standar. Oke, ini dia. Rumusnya ya, ada yang bagian standar, ada bagian yang tidak standar. Silakan kalian screenshot dulu ini rumusnya. V itu adalah jumlah elektron yang terlibat. Misalkan contoh ya. Contoh reaksinya adalah Ca plus Cu2 plus, dia jadi Ca2 plus Cu. Kalau reaksinya kayak gini, berapa elektron yang terlibat? Berapa elektron? 2 ya, benar Caroline. 2 ya. Ini bisa kita pecah nih. Ca jadi Ca2 plus 2 elektron. Nah, elektronnya dilepas, terus kemana elektronnya? Ke Cu. Cu2 plus 2 elektron, jadi Cu. Jadi ini, kalau kasusnya kayak gini, V-nya akan sama dengan 2. Ini ya, V yang ini ya. Jumlah elektron terlibat. Kalau misalnya kayak gini nih, 3 Cu ditambah 2 AU 3 plus menjadi 3 Cu2 plus 2 AU. Berapa elektron yang terlibat? Cek dulu nih perubahan elektronnya, kita reaksi redox. Jangan cari tahu, hitung dulu. Isanul Fikri 6, Zumar 6. Nice. Benar 6 ya. Kayaknya udah oke aja nih 6. Atau bisa gampangnya perubahan biloxnya aja deh, total perubahan bilox 6 gitu ya. Ini plus 6 jadi 0 jadinya 6. Udah gitu, simpelnya ya. Oke, terus habis itu kalau misalnya ini kan ada K sama ada Q ya. K sama Q. K sama Q. Kalau misalnya reaksinya yang ini, yang atas ini ya, yang warna hijau yang sebelah kanan, itu dirumuskan pakai Q atau K, dia hasilnya akan jadi apa? Konsentrasi apa per konsentrasi apa? Q sama K, sama kayak kesetimbangan ya, benar, produk per reaktan. Persis sama kayak kesetimbangan, tapi diambil yang aqueous saja. Kalau ini jelas solid, logam ya. Yang ini solid juga, maka yang dibeli yang aqueous aja. Yang larutan aja. Jadinya Q-nya adalah konsentrasi Cu2+. Lihat koefisiennya pangkat 3, tetap kasih pangkat 3 ya. Baru yang di sebelah bawah ini reaktannya AU. Kok 3? 3 plusnya di sini. Pangkat 2. Gitu ya. Coba kalau misalnya reaksi yang warna merah ini, yang warna merah. Q-nya gimana? Persamaan Q-nya. Oke, Carolyn udah jawab. Yang lain gimana? Yang lain?
Benar ya, produk pereaktan pokoknya. Arinal, benar juga. Sip. Konsentrasi Ca2+, koefisiennya 1, jadi udah pangkatnya 1 aja. Per konsentrasi Cu2+. Nah, gitu. Untuk memastikan aja sih. Ngitung enol selnya kayak yang tadi di soal review ya. R-nya tetap sama, 8,314. R mana R? Oh, nggak ada R. R-nya tetap sama, 8,314. Kalau konstanta Faraday, ya kita pakai ini aja ya. Kecuali di soal disebutkan yang lebih detail angkanya baru pakai yang di soal. Kalau nggak disebutkan pakai ini aja. Baik, langsung. Nah, latihan dulu kita. Silakan, kalian hitung. Pakai rumus yang tadi ya, rumusnya yang di slide sebelumnya tadi. Kalau ada pertanyaan, tanyakan ya di kolom chat ya. Kalau udah nemu jawabannya, silakan.
Oke, 2 menit lagi ya. 2 menit lagi kita akan bahas. Ada beberapa jawaban yang beda, ada juga yang sudah sama. Dengan jawaban saya maksudnya ya. Bisa jadi jawaban saya yang kurang teliti. Yang tadi jawabannya masih beda, bisa dicek lagi kira-kira mana yang membuat beda ya.
Oke, let's discuss. Ayo kita bahas ya. Sebelum kita menentukan konstanta kesetimbangannya, coba kita lihat rumus yang tadi ya. Rumus yang tadi, kita perlu apa aja sih kalau mau menentukan konstanta kesetimbangan? Nih, kalau kita mau nyari K, kita harus tahu dulu V-nya apa. Suhu udah diketahui ya tadi ya. F-nya udah, tentunya R-nya udah, sama N0 selnya berapa gitu ya. Yang esensial 2 ini yang perlu kita cari. Maka dari itu, langkah pertama yang kita lakukan adalah cari dulu reaksi yang terjadi seperti apa di sel gitu ya. Nah, dan reaksi yang terjadi itu adalah kayak gini. Yang ini dibalik biar kalau ini dijumlah hasilnya positif. Oke? Jadi cara nyarinya kayak gitu. Mana yang perlu dibalik adalah cek kalau dibalik kan tandanya ganti nih. Supaya kalau dijumlahkan nantinya hasilnya positif ya. 2 ini hasilnya positif. Nah, sekarang kalau ini dibalik berarti ininya jadi di sini gitu ya. Ini jadi 2 plusnya yang ini hilang gitu kan. Ini jadi aqueous. Nah, kan gini ya. Tinggal dijumlahkan. Nah, tapi ini belum setara nih. Sebelum dijumlahkan perlu kita setarakan dulu jumlah elektronnya. Yang di sini 3, yang di sini 2. Yang di atas 3, yang di bawah 2. Maka yang di atas ini perlu kita kali 2. Kali 2 ini jadinya 6, ini kali 2. Yang bawah kali 3. Ini 3, 3 ini jadi 6. Nah, udah sama-sama 6 bisa dicoret. Tinggal ditambahkan berarti reaksinya adalah 2Cr3+ ditambah 3Zn, ini reaksi selnya ya, menjadi Cr, ada 2 Cr-nya, ditambah 3Zn2+ ini ya. Nah, kita perlu hitung dulu N0 selnya. N0 selnya, potensial sel standarnya, tinggal dijumlah tadi, karena ini dibalik, ini tanya jadi plus, tinggal ditambahkan. Hasilnya adalah plus 0,023 ya. 0,023 volt. Correct me if I'm wrong. Siapa tahu hitungan saya salah, nanti silakan benerkan ya hitungan saya salah ya. Nah, sekarang N0 selnya kita udah tahu, centang, tinggal kita cari berapa elektron yang terlibat. Nah, kalau dari reaksi tadi ini berapa elektron yang terlibatnya? 3, 2, atau 6? Bisa kita lihat ya di yang tadi ya. Di sini ya. Tadi kita udah setarakan jumlahnya 6, berarti jumlah elektronnya V-nya adalah 6. Tinggal deh kita balik ke rumus yang tadi. Ini dia rumusnya. Karena kita nyari A ya, poin A. N0 sel sama dengan RT per VF ln K. Jadi kita masukkan 0,023 sama dengan 8,314 dikali suhunya 25. Tapi harus jadikan Kelvin 298. Per V-nya 6 dikali 96500. Sorry, bentar. Oke, 96500 ln K. Maka ini akan ketemu nilai K-nya adalah 215,9. Ini yang saya dapat ya. Nanti kalau salah, hitungannya salah, silakan dikoreksi ya. Ini untuk yang A. Nah, ketemu ya. Sekarang kalau buat yang B ini ada hubungannya juga nih yang B ini. Kalau yang B, hitunglah potensial sel, E sel doang, pada 25 derajat Celcius. Artinya ini yang tidak standar. Jadi yang pakai rumus yang kedua. E sel adalah sama dengan E0 sel dikurangi RT per VF ln Q. Nah, kalau Q-nya reaksinya kayak gini, apa per apa ya? Reaksinya kayak gini nih. Ini aqueous, tentu. Z-nya ini solid. Yang ini solid, yang ini aqueous.
Kita cari yang aqueous ya, kanan per kiri. Konsentrasi Zn 2 plus, pangkat 3, jangan lupa pangkatnya, per konsentrasi Cr. 3 plus, jangan lupa pangkatnya, pangkat 2. Nah, sini ya. Jadi kita masukkan nih. Nah, ini straightforward aja. Kita masukkan apa yang kita ketahui, tinggal kita hitung. Per 6 kali 96500 kali ln. Zn-nya konsentrasinya berapa ini ya? 0,2 pangkat 3 per CR-nya yang ini 2,5. 2,5 pangkat 2. Nah, dari tadi saya ngitung hasilnya dapat adalah sebesar 0,05. 515 volt. Nah, silakan kalian cek dulu hitung-hitungannya, apakah saya ada yang salah. Kalau ada yang salah, ini ya, bilang aja ya. Jadi kita benarkan sama-sama. Jadi gini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Monggo, silakan kalau mau ada pertanyaan. Silakan di screenshot atau mau dicatat boleh. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, saya kira cukup ya materinya sampai sini dulu untuk hari ini. Termodinamika dan kesetimbangan. Ini tinggal soal latihan aja. Ini OSN 2008, mirip-mirip kayak yang tadi awal-awal cara ngerjainnya. Kita masih punya 15 menit. Apakah mau kita akhiri sekarang? Atau kalian mau coba dulu ngerjain yang ini? OSN 2008. Mau coba dulu atau udah mabok? Mau istirahat dulu. Gimana teman-teman? Mau coba soal ini atau jika ada yang mau kalian tanyakan nanti silahkan hubungi nomor WA saya. Langsung ya, yang tadi ya nomor saya ya. Tanyakan aja. Saya akan jawab insya Allah secepat mungkin kalau saya pegang HP ya. Dan saya jawab sebisa mungkin. Udah ya. Oh ya, di GC saya sudah ngepost soal pretest. Tapi belum saya sempat ubah ke Google Form ya. Jadi kalian masih manual kerjainnya. Silakan kalian coba kerjain aja. Kerjain aja. Dan soal pilihan ganda dan soal uraian di situ kalian coba aja. Kalau tidak ada lagi yang mau menambahkan atau bertanya, ini ada soal lagi yang di sini. Nah, ini soal yang kedua ini adalah soal OSN-nya Amerika ya. Salah satu soal OSN-nya Amerika. Ini sudah masih ada lagi setimbangan larutan, tapi ini gampang aja sih, ini asam basa doang. Kalian bisa lihat aja di sini. Cepet aja. Oke. Mungkin kita cukupkan sekian dulu ya. Wah, udah pada capek juga. Saya pun juga begitu ya. Baik, sebelum kita tutup, yuk, saya mau quick survei dulu ya, quick survei. Dari skala 1 sampai 5. Dari skala 1 sampai 5, seberapa sulit materi ini?
Kalau 1 gampang banget, easy banget. Kalau 5 berarti sulit banget. Silahkan bisa tuliskan di kolom chat. Dari 1 sampai 5 ya. Seberapa sulit materi kita hari ini. Oke, ada yang 3, ada yang 6. Oke, baik. Oke. 1 sampai 5 aja ya. Ada yang 4, ada yang 3,5. Oke, ada yang 2,7. Baik. Kemudian pertanyaan kedua sebelum kita tutup. Dari skala 1 sampai 5, seberapa menguasai atau seberapa paham kalian setelah pembelajaran tadi? Kalau 5 berarti paham banget, oke. Nanti mau dicoba-coba lagi. Kalau 1 berarti, aduh saya tadi masih kurang paham, Kak. Seberapa paham dari 1 sampai 5? Kalau 1 nggak paham banget, kalau 5 paham banget. Oke, nice. Ada yang 3,5, ada yang 4. Bagus. Sip, mudah-mudahan nanti penguasaannya berguna untuk di KSNP ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Segala kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa besok sore ya, di waktu yang sama insya Allah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, info lagi nih, ada yang tanya pukul 15 atau 15.30 ya. Kalau kimia 15.30 ya. Kalau kimia kita akan mulainya 15.30. Jadi selesainya maksimal 18.30. 15.30 ya. Itu aja. Thank you. Saya close ya roomnya ya. Makasih, Kak. Ya, sama-sama.